Selamat pagi yang leader, kita mau puji nama Tuhan sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Coach Aiko dan Coach Martini. Kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya. Engkau yang berikan kami pengertian, Engkau yang berikan kami hikmat Tuhan, untuk mengerti, untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk yang leader yang di rumah. Engkau yang berkati Tuhan untuk pelajaran-pelajaran yang akan diterangkan oleh coach-coach yang ada Tuhan. Engkau yang berkati supaya mereka mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang leader sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biar itu memerdekakan setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi yang leaders. Nah, saat ini kita ada saya Coach Aiko dan juga Coach Martini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Coach ya. Santai ya sama yang leaders semuanya. Kita mau ngobrolin tentang mengucap syukur nih. Ya. Nah, untuk ayatnya yang leaders bisa buka ya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bunyinya kayak penting kita bunyinya. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Ya. Nah, ini kita ada di suatu tempat dekat Gunung Merbabu. Ya, di area desa Ngaduman. Nah, di desa kita hari ini kita ada pelayanan sih memang di desa Ngaduman dan juga Gedong, ya kan? Nah, di sini kita sejujurnya saya tuh ngelihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup anak-anaknya, ya. Dan apalagi ketika kita ini mengucap syukur. Ya. Jadi dengan keluarga yang kita ajak bicara gitu ya, mereka cerita banyak. Memang sejak masa pandemi ada masalah-masalah. Ya biasanya ini tempat ini populer nih dipakai live-in nih, setiap tahun mesti penuh. Ya. Tapi karena masa pandemi kan kita nggak boleh kumpul-kumpul ya. Jadi ya pria berkurang lah. Tapi ajaibnya mereka tuh masih bisa mengucap syukur. Luar biasa ya. Mereka bilang oke, ekonomi susah, tapi masih ada warga yang bisa bangun rumah, coba. Iya, bayangin. Luar biasa toh. Ketika orang lain banyak yang mengeluh nih ya. Apalagi sekarang ini masa pandemi. Susah dong duit mengalir ya kan. Susah buat gitu ya, buat ini susah, buat itu susah, buat itu itu susah. Tapi yang saya belajar dari warga desa di sini adalah mereka tetap bisa bersyukur loh dengan apa yang ada. Dan karena mereka mengucap syukur dan mereka belajar untuk apa ya, untuk kenal Tuhan, belajar beribadah, karena untuk kita beribadah itu butuh belajar juga sebenarnya, butuh ketekunan. Kadang harus maksa ya Coach Eko ya. Mau baca firman tuh kadang-kadang ngapain dulu gitu ya kan, masak dulu, ngaplak dulu, ngegame dulu, tiktok dulu. Gitu ya, jadi harus dipaksa tuh kadang-kadang. Jadi gitu ada proses pembelajaran bahkan untuk beribadah, ya kan. Nah, saya lihat ini warga di sini tuh mereka belajar untuk yang namanya bersyukur dengan segala keadaan. Sederhana tapi simple. Benar-benar mengucap syukur gitu. Iya. Mereka pencahariannya kan bercocok tanam. Ya, tapi dari sedikit mereka mensyukuri. Benar. Mereka ada lahan sedikit mereka kerjakan, disyukuri. Tahu nambah lagi. Ternyata tambah budidaya apa lagi. Yang sekarang ini mulai dibudidayakan hal yang baru lagi, yang tadi kopi. Mereka sudah mulai masuk ke kopi, dan kopi mereka sudah sampai ke Jerman dan sebagainya. Starbucks dadah. Kopi Indonesia asli, yes. Ya, jadi mereka ini belajar untuk apa ya? Untuk apa yang ada pada mereka. Mereka belajar untuk menikmati dan mensyukuri. Ya, mereka belajar untuk bersyukur ya dalam segala hal. Walaupun di tengah masalah seperti ini. Oke, di sini kan juga ada yang namanya yang musiman ya, kayak brokoli, ternyata kita belajar tuh nggak setiap kali ada gitu ya, harus ada musiman. Juga di sini juga ada yang namanya pengaturan. Dalam mengucap syukur juga kita juga harus tahu ya, timingnya seperti apa gitu ya. Ini masa nandur apa gitu kan, nanti panen apa, kayak gitu kan. Dengan apapun hasil yang didapatkan, mau banyak mau enggak, mengucap syukur dan ajaibnya ya. Walaupun mereka bilang lagi susah. Kami tuh hanya pelayanan, enggak berharap apa-apa. Pulang ya ampun, yang namanya disangon sayur,
Dengan jualan keadaan bisa mereka yang banyak, seperti itu, karuh-karuh. mereka masih bisa belajar bisa untuk loh. apa? Memberi. Memberi Dengan apa yang dengan ada, sukacita. ya, dengan bahagia. Sukacita. Yang Iya. membuat saya belajar, ini mereka nih orang-orang sederhana, Heeh. ya. Tapi mereka mengerti apa yang harus dikerjakan dan mereka belajar untuk itu tadi, berbagi dengan ucapan syukur. Betul, sukacitanya kelihatan dari wajah mereka. Memberi itu walaupun ya satu keluarga ya, memberi mungkin cuma kantong plastik, tapi mereka memberi itu dengan Sukacita. dibawa dan Cobain loh, Ya. ini hasil bumi kami, gitu. Dan kita yang menerima, Iya. oh iya. Kami belajar juga. Iya, loh. kita yang di belajar. kota ya, kadang-kadang ya Ya, Eko kadang ya. saya sendiri malu dengan diri saya sendiri sebenarnya. Sama lah kita refleksi Iya, bercermin iya, lah ya. bercermin. Oh. Istilahnya Kayak ketika apa? saya bertemu dengan mereka tuh saya ngerasa, aduh saya bukan apa-apa lah, jauh lah. Istilahnya kadang kita ngerti firman banyak, ya kan? Kita mungkin bagi yang hidup juga, oh itu kalau orang bilang tuh katam gitu ya. Firman Tuhannya tuh udah ngelotok abis gitu, pokoknya di sini sudah hafal gitu ya. Ya, dari kejadian Wahyu. Iya ya udah hafal semua. Tapi kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Itu yang tidak gampang. Nah, sementara penduduk di desa ini mereka hidup dari apa yang ada dan mereka berkata dari istilahnya mereka memproduksi semua sendiri akhirnya. Jadi mulai bercocok tanam, iya. Terus nanti pupuknya juga mereka punya sapi Ya, sendiri, ada sapi, ada kambing. ada pupuk kandang dan sebagainya. Nanti mereka olah sendiri. Lalu yang luar biasa mereka berkata ada terobosan mulai sekarang setiap rumah ada wifi. Iya. Ini Dulu tuh nggak ada. Hello, ini kita ada di mana? Gunung nih, Di signal gunung. simpati tenggelam. Apalagi yang tenggelam, banyak yang tenggelam signalnya. Tapi di sini ada wifi loh, canggih. Tetap canggih dari sini oke. Mengucap syukur gitu. Ya. Mengucap syukur senantiasa. Apapun sekecil apapun itu, mengucap syukur. Ini berdampak dengan warga di sini ya. Ya contoh satunya tadi tuh, bukan tiba-tiba ya. Waktu berjalan ada wifi. Kemudian radio ya bisa di relay. Ya, radio Wah, itu bisa luar biasa. dan mereka tiupan shofar itu dikumandangkan pakai toa. Iya, sederhana tapi Sederhana. Mereka cara berpikirnya ya pokoknya karena kami ingin mendengarkan gitu, kami ingin mendengarkan firman ketika kami sedang berkebun, ketika kami sedang bercocok tanam yang ada di mereka berkata mereka tuh ada di gunung-gunung sana. iya. Nah, mungkin bisa di-shoot tuh dilihatin itu. Nah di sana di ujung-ujung sana mereka bercocok tanam Itu di balik-balik situ tuh. dan mereka mendengarkan firman Tuhan lewat toa. Iya. Nah disitulah mereka berkata aku ingin tetap dengar firman walaupun Betul. ketika aku sedang bekerja, bayangin. Dan mereka berkata gini, tiap kali ada panggilan untuk berdoa mereka pulang Datang. dipanggil pakai toa, Mereka ayo pakai toa kumpul nih ada acara, ada doa, ada mereka balik. Luar biasa. Itu seperti itu. By the way, saya merasa malu dengan diri saya sendiri yang ya kita notabene kita orang yang setiap hari kita dikelilingi oleh firman ya kan, kita bisa istilahnya mungkin kita memiliki jenjang pendidikan yang ya mungkin ada yang sekolah sampai S1, S2, S3 dan sebagainya gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana Melakukan firman. Pelaku-pelaku firman. dan tidak Sederhana, cuma iya melakukan firman. iya dan tidak cuma itu saja, mereka punya yang namanya soft skill. Iya, jadi dengan mereka akhirnya berdagang sendiri lewat internet, mereka bisa bawa kopi sampai ke Jerman. Itu gimana coba? Luar biasa kan. Hanya dari kehidupan sehari-hari saja, hanya dari kehidupan mereka bercocok tanam dan mereka mau bertumbuh. Mereka Dengan berkata apa yang mereka punya. betul, mereka bilang gini. Satu hal yang saya ingat adalah dia bilang begini, harta kekayaan rohani itu luar biasa, jauh lebih berharga daripada harta kekayaan jasmani. Kenapa? Karena harta kekayaan rohani itu yang membuat kita naik. Itu yang mereka ucapkan sama kita loh. Ya, makanya ini yang Jadi praktek siapa di sini yang ya. mengkhotbah siapa ini? Nah, namanya pelaku firman ya, mereka Dan ngalamin. betul yang mereka ngalamin dari hal-hal yang simpel, dari hal-hal yang sederhana sebenarnya ya, cuma jualan sayur atau bercocok tanam sayur. Tapi dari semuanya itu kita belajar satu hal. Hal yang sederhana, yang basic, yang sering kali kita lupakan adalah apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah mungkin yang leadersnya yang hari-hari ini sudah, wah keadaannya juga Nggak bisa bingung gitu ya Iya. kalau ditanya ngucap syukur cuma bisa bilang gini, terima kasih Tuhan saya bisa napas. Iya, bisa napas. Tapi coba ya lihat ya di sekeliling kalian ada banyak hal sebenarnya kita bisa ngucap syukur bukan cuma karena bisa napas. Ya kan? Punya teman aja bersyukur loh. Ya, jangan bilang gini, oh nggak
utamakan. Keluarga tuh masih lengkap ya, untuk kalian yang keluarga masih lengkap. Kalaupun tidak, masih ada teman-teman lain atau mungkin kayak kami coaches, anggaplah kami ini keluarga juga, karena memang kita keluarga yang dalam Kristus ya. Yang seperti itu, ucapkan syukur, itu akan mengubah atmosfer. Pertama dalam hati kalian berubah dulu ya. Nanti ucapan syukur itu akan mengubah sekelilingmu. Ini kita dari pengalaman keluarga di sini tuh ya, kita tuh betul-betul bilang, oh iya ya, ternyata mereka sendiri ngomong loh, berubah atmosfernya karena kami mencintai Tuhan ya, karena setiap hari ada firman yang diperkatakan. Ya. Nah, untuk itu kita mau berdoa dulu ya buat yang leaders yang hari-hari mungkin berkata kami sulit untuk mengucap syukur, kami sulit untuk bisa mensyukuri keadaan kami. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kami berdoa buat yang leaders yang ada di rumah, buat orang tua, buat parents yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar anugerah-Mu Kau curahkan buat setiap anak-anak-Mu ini, buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang tua, mereka boleh menjadi pendidik yang baik di rumah, dapat menjadi teladan buat anak-anak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat keluarga demi keluarga Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi atas setiap keluarga. Udah ada ucapan syukur yang mengalir dari setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua yang leaders yang ada di rumah. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami tetap dapat bersyukur dalam segala hal. Sebab kami percaya rencana Tuhan itu sempurna buat setiap kami. Dan oleh karena itu kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat, yang punya rancangan yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik yang leaders, thank you banget ya sudah bersama-sama dengan kita di Devo pagi ini. Terima kasih ya leaders, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.